Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, hari ini tepat pada pukul 3 sore saya berada di kantor saya, kantor hukum Muhammad Raja and Associates. Ya, setelah saya melakukan aktivitas di luar kantor, saat ini baru beberapa menit saya berada di kantor. Saya melihat media sosial saya ada membaca dari salah satu media online. Saya membaca berita dengan judul "Awas, hati-hati ada advokat gadungan". Nah, jadi terkait advokat gadungan ini mungkin patut diduga banyak berkeliaran dan banyak korban. Ya, patut diduga banyak berkeliaran dan patut diduga juga banyak yang telah menjadi korbannya. Nah, dapat saya jelaskan bahwa pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, tentang Undang-Undang Advokat, Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa yang disebut advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dipersyaratkan menurut undang-undang. Nah, ingat, yang perlu diingat, yang dipersyaratkan menurut undang-undang, ya. Berarti untuk menjadi seorang advokat ada syaratnya. Oke. Adapun untuk berprofesi sebagai advokat, maka Undang-Undang Advokat mengatur tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya. Yang pertama, berlatar belakang sarjana hukum atau sarjana hukum Islam atau yang biasa kita kenal dengan sarjana syariah, ya. Yang kedua, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan lulus ujian profesi advokat, ya. Jadi mengikuti pendidikan saja tidak cukup kalau tidak lulus ujian. Jadi mengikuti pendidikan dan lulus ujian. Yang ketiga, mengikuti magang di kantor advokat yang telah berpraktek selama 5 tahun atau lebih dan sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus. Berarti kita itu magang 2 tahun secara terus-menerus pada kantor advokat yang telah berpraktek selama 5 tahun atau lebih, ya. Kemudian disumpah oleh dan di hadapan hakim pengadilan tinggi, ya. Pengadilan tinggi di tempat di mana advokat tersebut dilantik atau disumpah, ya. Jadi kalau ada advokat atau ada oknum yang diduga mengaku-ngaku sebagai advokat tapi dia tidak bisa menunjukkan dia PKPA di mana, pendidikan profesi advokat dia di mana, kemudian dia sertifikat ujian tidak ada, kemudian tidak bisa menunjukkan kartu advokatnya, kemudian tidak bisa menunjukkan berita acara sumpah yang dilaksanakan di pengadilan tinggi, maka patut kita duga dia advokat gadungan atau orang-orang yang mengaku advokat. Lalu, kalau rekan-rekan yang menonton video ini bertanya, jadi Bung Raja ada nggak ancaman terhadap oknum yang mengaku-ngaku atau yang kita duga sebagai advokat gadungan tersebut? Ada. Dalam Undang-Undang Advokat pernah diatur mengenai ancaman sanksi pidana terhadap orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat, ya. Sebagaimana dibuat dalam pasal 31 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian rekan-rekan yang nonton bilang juga, Bung Raja, tapi kan sayangnya undang-undang tersebut kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 006 tahun 2004 pasal 31 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang menjadi pertanyaan rekan-rekan pasti berarti sudah tidak bisa dipidana dong, kan gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya menjawab. Saya sebagai advokat atau pengacara memberikan pendapat hukum bahwa pasal tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP
atau pasal tindak pidana penggelapan dalam KUHP masih bisa dipakai untuk menjerat oknum yang diduga sebagai advokat gadungan tersebut. Bagaimana Bang Raja kok bisa dia dikenakan pasal penipuan? Pasal 378? Ya, jelas saja bisa. Karena bagaimana yang kita ketahui, isi dari pasal 378 KUH pidana adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama 4 tahun. Oke. Dengan dia menggunakan martabat palsu, berarti sudah masuk di situ dugaan kita dan melakukan penipuan. Apalagi rekan-rekan yang menonton video ini pernah mentransfer, memberikan uang, mengirim uang kepada orang yang diduga sebagai advokat gadungan tersebut, ya, untuk mengurus perkara. Padahal notabene beliau tidak mampu melakukan hal itu karena tidak memiliki kartu advokat, tidak memiliki berita acara sumpah. Ya, jadi Bang Raja, bisa nggak kita laporkan? Bisa. Laporannya itu dugaan penipuan dan penggelapan. Dia menipu dengan menggunakan martabat palsu, menggelapkan uang saudara dengan saudara memberikan uang, dia mengatakan sebagai honornya. Yang kedua, apakah bisa orang yang mengaku advokat atau kita duga sebagai advokat gadungan tersebut menahan barang milik orang lain? Jelas tidak. Itu masuk dalam pasal penggelapan. Kenapa? Yang memiliki hak retensi adalah advokat. Jadi kalau orang bukan advokat, tidak advokat, patut kita duga sebagai advokat gadungan, dia tidak memiliki hak retensi. Jadi dia menahan barang milik saudara, itu jelas. Banyak pasal yang dapat menjerat. Ya. Nah, kemudian saya melihat dalam medsos tersebut, ini mendapat tuai komentar ya. Salah satu advokat senior saya, Bang Togar Situmorang, beliau mengatakan bahwasanya sangat mengutuk perbuatan oknum yang diduga advokat palsu tersebut, ya. Jadi dalam hal ini saya sampaikan dalam video ini, melalui video ini kepada masyarakat agar tidak tertipu, ya, dengan orang yang memanfaatkan situasi, memanfaatkan pada saat saudara membutuhkan perlindungan hukum, membutuhkan bantuan hukum, datang orang menawarkan jasa hukum, ya, sebaiknya tolong diteliti, ya, dicari tahu benar dia advokat atau bukan, kemudian lihatlah sepak terjangnya, ya. Itu saran saya dalam video ini. Jadi di manakah benang merahnya ini, Bung Raja? Di manakah note-nya? Note-nya begini. Kalau saudara bisa membuktikan Anda ditipu oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat atau patut diduga dia sebagai advokat palsu, menggunakan martabat palsu, menulis namanya, menulis gelarnya yang tidak pernah dia dapatkan. Contoh, dia menulis namanya, di belakang namanya SHMH, tapi gelar tersebut tidak pernah ia dapatkan, tidak pernah kita ketahui dia mendapatkan gelar tersebut dari mana. Mendadak dangdut dia punya SHMH, mendadak dangdut dia punya kantor, tidak pernah kita ketahui senior dia siapa, dia magang sama siapa, tidak pernah kita ketahui dia dilantik di mana. Kalau dia menggunakan emblem atau atribut organisasi, silahkan laporkan ke organisasi tersebut. Kalau organisasi memang benar tidak mengakui dia tidak terdaftar, saya ulangi, apabila organisasi tersebut menjawab pertanyaan saudara dengan dia tidak terdaftar pada organisasi tersebut, maka patut diduga
advokat tersebut saya ulangi, patut diduga oknum yang mengaku sebagai advokat tersebut tidak memiliki kartu ataupun BAS. Ya, mungkin dia bisa berdalih, organisasi advokat kan bukan satu. Ya, benar, organisasi advokat bukan satu. Tidak penting organisasi yang mana, yang terpenting adalah dapatkah dia menunjukkan kartu tanda pengenal advokatnya atau berita acara sumpah yang dimilikinya yang asli. Ya, kalau dia hanya berdalih organisasi advokat bukan satu, tapi dia tidak memiliki BAS, tidak memiliki KTA, patut diduga advokat gadungan. Hati-hati saudara, jangan sampai Anda menjadi korban selanjutnya. Ya, dan bagi Anda korbannya, kalau pernah Anda menjadi korban, silakan Anda buat laporan ke kepolisian demi keadilan, agar Anda tidak terjebak dan tidak menjadi korban. Ya, demikian pendapat dari saya mengenai tentang pemberitaan seorang oknum yang diduga sebagai advokat gadungan dan merugikan orang lain. Demikian, salam dari saya, Advokat Bung Raja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.